Loh. Rencana apa ini loh? Bos. Ini mencurigakan ini. Sialan ini. Maksudnya apa loh? Bos, ini kelihatannya serem ini bos. Saya bayangin kami tua ya harusnya udah jompo ini. Kok malah kelihatannya lebih sangar dari Eyang Werku. Assalamualaikum Yang. Silakan masuk ke rangka teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Rotoy Misteri dimanapun kalian berada, senantiasa kami doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Setelah tadi malam kita ke Sendang Penggayungan dan kita menemukan adanya kebaya pink dan juga gayung yang diindikasikan adalah benda-benda yang tertinggal dari orang-orang yang melakukan sebuah ritual. Dimana dari informasi yang kita dapatkan, ritual itu tujuannya adalah untuk pengasihan ataupun pelet. Mereka percaya bahwasanya ketika mereka menggunakan air di Sendang itu untuk bebersih, maka mereka akan memiliki penampilan yang lebih menarik. Itu yang mereka percaya, sedulur. Kita akan ke Sendang itu lagi, tujuannya satu, kita akan coba cek, barangkali kita bisa bertemu langsung dengan pelaku-pelaku ritual tersebut. Dan kemudian harapan kedua, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih valid, yang lebih lengkap mengenai Sendang tersebut. Karena kemarin kita sempat mendapatkan dua informasi yang saling bertentangan. Kita masih belum tahu mana yang benar ya. Jadi kita akan pastikan itu terlebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun dan diberikan kemudahan untuk kita menemukan Moro. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilakan. Kita pelan-pelan, cuma nanti center diminimalisir Mas Abdul ya. Karena tujuan kita adalah memergoki ya, box siapa tahu memang ada ritual malam hari ini gitu. Yuk. Gimana Pak? Mas, center. Ada apa? Itu ada nyala api mas. Bukan. Ritual ini kita tunggu. Yang lainnya ini sendirian apa dari tadi? Kayaknya sendirian mas. Kalau nggak nunggu yang lain kali, masa ritual sendirian ya gitu? Kemarin kan saya ada kebaya kan? Ada. Harusnya kan sama perempuan ini. Terus mau nungguin ini temennya datang. Harusnya kayak gitu. Cuma nggak tahu deh. Kita tunggu, kita pantau dulu dia ngapain gitu. Dia ketangkep tapi kita tunggu dulu. Mastiin dulu. Gimana? Kejar. Yalah, tuh. Cepet banget lur larinya lur. Manusia cek kanan kiri. Ini jalan susah ini loh.
kulina berarti dia ini. Udah sering gitu mas. Udah sering kesini berarti. Bisa lari petangannya gitu ya, gelap-gelapan. Waduh. Kayaknya lewat sini. Atau lewat sini apa? Kalau sini susah duri semua ini loh. Duri semua ini. Harusnya juga goyang ini, masih goyang apa namanya daunnya. Kalau nggak naik kanan atau naik kiri gitu loh. Kalau naik kanan sama sih mas, daunnya harus goyang nih. Iya sih yo, harusnya yo. Ini juga nggak ada jejak kaki nggak ada mas. Tapi laki-laki tadi yo. Laki-laki. Kita cek dulu di sana tadi ninggalin apa coba. Oh, tuh, kanu. Hati-hati banyak bambu. Tadi ngapain sih mas? Yang saya lihat nih ya. Oh, punten Mas Arthur. Tadi yang saya lihat ini dia ada ember kecil itulah, ember cat kecil. Dia ambil air, Ya. terus kayak dibacain mantra dan sesekali ditiup kayak gitu, masukin, ambil, kayak gitu lagi masukin. Cuman dia kayaknya ngeh keadaan kita loh, apa keberadaan kita. Dia langsung tek, gini, matiin terus hilang begitu saja lur. Apa pakai ajian dia? Kenceng banget lagi larinya. Tapi saya merasakan energi nih di sini nih. Lagi Nah, sebelah mana? arah sana coba. Ini bos Koro nggak datang-datang ya, udah dipanggilin Nur padahal dari tadi. Apa trauma kali ya? Kemarin apa namanya ditakut-takutin bakalan dipotong itunya. Bisa jadi mas. Iya. Apalagi dia kan belum sunat. Belum. Itu. Dia bilangnya mau udah, cuman biar kelihatan Keren aja. biar Ya normalnya laki-laki gitu. dia- masih ada itunya. Puncuknya. Masih ada segelnya sedulur. Apa ini coba? Apa sih? Ular? Iya nih di atas nih ular dulu. Ular apa itu? Udah kurus nih. Kelihatan nggak nih? Tuh ular. Nah, ini salah satu resiko yang udah Bok. Ngejar itu apa namanya? Punten ya permisi. Ini apa ini? Energinya di sini nih Mas Abdul. Dari sini. Batu gede juga ini. Kayaknya kalau dibilang sendang, kayaknya ini lebih masuk akal ini sendangnya loh. Soalnya ini airnya melimpah ini di sini mas. Ya ngumpul itu ya. Heeh. Terus ada khas bebatuan juga ini. Kalau di sana mah kayak watangan kan? Tahu watangan nggak seluruh? Watangan apa? Tahu nggak? Atau watangan? Watangan ini mungkin batangan sungai gitulah. Oh, Yang air deras gitulah, atau air badan sungai gitu. betul. Iya. Kita coba apa namanya?
tarik makhluk yang ada di sini karena ini energinya cukup pekat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul arwahi ruhaniyah. Ya masyarul jan ya sahibul wilayah. Turu hadir. Mas, yang buatku kan? Iya ya. Samar tadi energinya kok. Sampai sini. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi ya. Saya ke arah sini tadi karena saya merasakan adanya pancaran energi. Cuman samar. Setelah saya deketi ternyata eyang. Oh, kembali lagi. Kan bukan saya yang akan dipotong itu kan. Saya juga bukan bangsawan. Paling nanti kalau mau membicarakan itu kalau ada Boskoro. Sedangkan Boskoro saat ini tidak ada di sini. Oh, saya sebenarnya ingin bertanya lebih dalam yang kalau yang berkenan yang masuk ke raga teman saya seperti kemarin agar kita bisa berbicara dengan lebih lancar. Ya nanti Boskoro bisa dipanggil ya, insya Allah ya. Insya Allah. Yang penting Eyang masuk dulu saja. Jawab beberapa pertanyaan saya terlebih dahulu. Ini tempat tinggal Eyang? Oh bukan. Oh ya, masuk saja dulu ya. Wah, Mas Abdul, hutan. Ke raga ini Yang. Mungkin di sini yang lebih luas tempatnya. Ya, silakan. Kita akan tanya-tanya lagi sedulur karena kemarin ternyata masih banyak informasi yang perlu kita gali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang. Waalaikumsalam. Begini Yang. Tadi saya kan habis dari bawah. Ya, Tempat yang kemarin saya itu menemukan adanya kebaya. ya. Kalian lihat kan? Lihat apa maksudnya? Sesuatu yang ada di sana. Yang saya lihat hanya orang ritual ya. Itu yang saya tanyakan. Saya lihat dengan jelas, cuman dia kan sedang kami intai. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia langsung mematikan obornya dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Apakah dia adalah orang yang memang terbiasa di tempat ini? Ya, itu salah satu. Itu salah satunya. Yang menjadi masalahnya, apakah kalian akan membiarkan hal-hal itu terjadi lagi? Membiarkan mereka melakukan hal itu? Saya sih kurang senang melihat itu ya. Tentu dalam hati saya ingin menghentikan itu. Ya, harus segera dihentikan. Yang merokok? Ya, walaupun akhir-akhir ini saya jarang. Ya, mumpung Karena ada. saya tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Kau lupa, saya ini dikurung dalam sini. Oh iya ya, saya melupakan hal yang terpenting itu. Boleh saya nyalakan? Pelan-pelan ya sedulur. Berarti
mereka sudah berulang kali ke sini dan tidak hanya satu orang saja yang melakukannya, tapi lebih dari satu orang. Apakah mereka ini adalah manusia yang memiliki ilmu-ilmu tinggi begitu? Saya rasa tidak. Mereka ini hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan saja. Saya sih pengen yang kalau ada cara yang lebih baik, cara yang tidak mengorbankan siapapun, saya ingin menghentikan ini semua. Ya, saya tidak tahu cara yang lain. Saya hanya tahu cara yang satu itu saja. Harus segera meleburkan gandrung ini melalui darah bangsawan. Eyang kenal yang namanya Eyang Rata? Tentu saja. Kenal? Beliau ini sebenarnya siapa? Ya, dia penduduk sini. Sama nasibnya seperti Eyang? Sama. Tapi mohon maaf nih, bukan bermaksud untuk mengadu domba. Kelihatannya Eyang dan Eyang Rata itu di kubu yang berbeda. Maksudmu? Eyang Rata ini kelihatannya membenci Eyang dan teman-teman Eyang dari perkataan yang kami simpulkan kemarin. Ya, saya rasa itu dia hanya berputus asa saja. Dia tidak menemukan cara lain. Dan cari aman begitu ya. Ya, Dia bilang begini, katanya kalau misalnya darah bangsawan itu diteteskan di sendang ini, nantinya bukannya lebur, yang ada malah dia lolos atau lepas kembali. itu hanya akal-akalannya saja. Begini, banyak yang menyetujui tentang pemberian darah terhadap sendang. Makhluk di sini kebanyakan Ya, di pihak Eyang berarti. di pihak saya. Cara berpikir dari Rata ini berbeda dari yang lain. Iya sih, dia bilang memang dia sendirian gitu, tidak ada yang menemani gitu. Lalu di mana temanmu itu? Kita panggilin aja ya, biar Eyang bisa rebukan langsung ya. Roteng li. Dok kepolotong. Apa bos? Datang-datang langsung dihadapin kakek-kakek ini lagi loh. Ya kan, kau punya urusan yang belum diselesaikan. Saya sudah bilang, saya akan cari Morok terlebih dahulu. Kenapa bocil malah kesini lagi coba? Begini, tenang dulu ya. Intinya tadi kita udah lihat ada orang ritual, itu udah fix orang ritual yang maksudnya gini, kita manggil Baskoro itu bukan harus memotong sesuatunya. Terus apa lagi kalau kayak gini? Tatapannya udah kayak gini loh. Ya kau mau atau tidak? Saya sudah pernah dipotong. Ya, sudah pernah sunat saya. Sunat. Sakit atau tidak? Tidak sih, kecil itu Pak. Kami hanya membutuhkan darah dari kemaluan. Saya tidak berniat untuk memotong habis. Sedikit saja. Apalagi yang mau dipotong. Kuncupnya sudah tidak ada. Masih ada pinggirnya. Pinggirnya kau bilang. Kalau mempengaruhi nanti saya ternyata jadi tidak bisa punya anak gimana? Tidak berpengaruh. Saya tahu itu. Sedikit saja, hanya mengeluarkan darah. Sakit tidak? Kau bilang sunat tidak sakit. Ya itu emang, sama saja. Ya emang tidak sakit sih. Kalau sunat itu dipotong, kuncupnya itu banyak. Tapi kalau ini hanya secuil saja. Asal keluar darah gitu. Ya. Oh,
lebih sedikit Tidak, sakitnya. tidak ada pilihan. Tidak ada cara itu. Kenapa? Walaupun itu tidak sakit, saya tidak mau pokoknya. Begini saja, saya punya tetua di sini. Dia pandai dalam memotong tapi tidak terasa sakit. Yakin? Saya yakin. Saya pernah disunat dan tidak sakit. Benar tidak sakit. Kok mengerikan ini jadinya. Kayak maksudnya ini menyudutkan saya loh. Tidak menyudutkan. Ayolah. Kami sudah tidak ada jalan lagi. Begini, kalau sunat itu yang dipotong banyak. Saya membutuhkan secuil saja, hanya mengeluarkan darah. Ya saya tahu sunat bagi saya tidak sakit, ini kecil ya, saya tidak nangis dulu juga ya kan. Nah cuman kalau pinggirnya kan bisa jadi sakit begitu loh. Sama saja kulit. Sunat itu kulit juga yang dihilangkan. Gimana sih ini? Toh nanti itu juga tumbuh lagi. Kata siapa? Ini saya hanya menyayat sedikit saja, set. Nanti bisa disatukan lagi. Kamu kalau minta sayat kulit jari saya, kulit tangan, mungkin kulit perut dan sebagainya macam, boleh. Mau sekandi, mau seember boleh. Tapi itu tidak bisa. Kemaluan yang bisa. Saya harus berkorban ya untuk orang yang tidak saya kenal, yang belum tentu kamu ini juga makhluk baik. Belum tentu apa yang nanti saya lakukan ini benar. Kalau misalnya apa yang saya lakukan justru malah membebaskan si Gandrung, bagaimana? Udah mana kontolnya puak. Itu saya harus bertanggung jawab atas kesalahan saya nanti. Dan mendingan ini aja, nunggu moro aja. Saya cari deh, sebulan saya janji. Tapi entah kapan datangnya. Sebulan saya janji. Udah, kita pergi harusnya, pergi. Ayo Ton, gas. Ayo. Tunggu dulu. Siapa nama? Kok Jonathan? Kemarilah. Apakah kau masih ini? Kurang yakin. Kalau begitu akan saya tambahkan lagi untuk wanitanya. Wanita? Ya, Maksudmu gimana? kemarin saya janjikan kamu 4 wanita. Akan saya berikan lagi 6 wanita. Jadi 10. Kau bebas memilih seperti apa bentuk wanita itu. Mau tubuh yang seperti apa, mau wajah yang seperti apa. 10, sudah bilang ya. Mau sedesa juga saya tidak mau. Ataupun waktunya saya tambah lagi. Kemarin hanya 4 hari. Sekarang 10 hari saya beri waktu. Sama sekali tidak tertarik. Sedikit saja. Mendingan sama satu, tapi bolak-balik ya Ton. Kau masih bisa menggunakan kemaluanmu. Ini kemaluan saya. Terus kenapa kamu yang ngotot loh? Kalau kamu mau potong punya sendiri sana. Ngapain di sini? Saya jaga Kalau baik-baik, saya punya sempakin. saya bisa. Wah, saya rawat, saya bersihin, habis kencing saya cuci ya. Kok malah dipotong sama kamu, orang udah jelas saya mau. Akan saya lakukan kalau saya bisa gunakan ini. Apa yang kau takutkan? Bukan takutnya. Cil sunat mah. Cuma tidak sebanding kayak gitu. Tidak sakit kan? Tidak. Cuman nggak mau dibandingkan harus kayak gituin walaupun mau 10 wanita kayak apa ya. Bok salah tiba-tiba nih. Kamu bilang tadi kami tua. Kami tua ya akan motong. Ya. Tiba-tiba namanya juga kami tua ya. Berarti kan udah tua nih. Udah kayak gini nih. Saya dia itu berpengalaman. Udah rentang gini. Tiba-tiba dia ajem crack. Aduh. Siapa yang mau tanggung jawab coba? Tapi saya ragu. Kau kelihatan sangat takut sekali. Takut gimana maksudnya? Ataukah kau belum pernah merasakan sunat?
Loh, kamu meragukan saya udah sunat apa belum? Iya. Udah loh, Ton. Udah. Coba saya lihat. Loh, buat apa? Memastikan saja. Bapak lo. Emang saya boleh lihat punyamu? Saya lihat kau gemetar. Bukan gemetar ini, kedinginan ini. Lagi musim dingin ini. Kalau kau memang belum sunat. Kebetulan sekali. Saya udah sunat. Saya udah sunat. Ayo. Tidak sakit. Hanya secubit saja. Sunat itu membuktikan bahwa dirimu itu laki-laki sejati. Walaupun saya belum sunat, emang saya belum terbukti laki-laki gitu, ha? Iya. Apa ya kau katakan tadi? Belum sunat. Maksud, ayolah. Ini kebetulan sekali. Kau tidak perlu maksud saya misalnya nih, saya belum sunat maksudnya loh, bukan saya udah sunat ya. Ceplosan apa ya, Bos? Begini aja nih. Saya kasihan sama kalian. Ya, terkurung di sini begitu lama. Begitu. Ya. Kau berubah pikiran. Ya, tapi tidak berarti saya akan menyerahkan mahkota saya, ya. Mahkota. Saya ingin bertemu dengan kami tuamu. Tapi tidak untuk itu. Untuk apa? Tidak untuk potong-potong begitu ya. Hanya ingin membahas lebih dalam. Karena kamu ini kan ternyata masih ada yang lebih tua. Saya ingin ngomong langsung sama yang lebih tua. Kau ingin bertemu dengannya? Benar. Barangkali ada cara lain ya kan? Iya. Ya kalau begitu ikut denganku. Kemana? Arahnya? Di atas. Sana. Ya. Itu kelihatannya kayak itu. Apa? Sendang juga. Memang di sini sendangnya. Loh, bukan di sana? Bukan. Terus kenapa ritualnya di sana? Saya bilang, mereka itu tidak ada kesaktian. Mereka takut untuk datang kemari. Akhirnya dia ritual di sana. Ya, di sini terkenal banyak ularnya. Oh ya benar, ini juga ada ular ini. Nah, ini salah satunya. Mereka tidak berani datang kemari. Oh, jadi akhirnya ngambil air di sana. Ya, sama saja ini sumber air dari sini turun ke bawah. Tapi itu aslinya. Oh, Udah mumpung Bos Goro mau, langsung saja dianterin. Tapi yang keluar dulu dari ke teman saya. baiklah. Kamu kelihatannya tidak senang. Saya senang. Berarti saya kamu cinta banget sama kontol aku berarti itu. Tidak perlu repot-repot untuk membujuk kalian. Pertanyaannya, ini makhluk bisa dipercaya apa tidak? Kakek-kakek ini, kakek siapa? Perko ini. Tadi saya nggak bisa bicara sih, Bos. Kenapa emang mau ngomong apa kamu? Mastiin Bos belum sunat. Udah sunat. Ya, benar. Saya tadi ngomong maksudnya jikalau saya belum sunat. Ya, Apa? Bosan tadi. Apa, Ton? Katanya kamu belum sunat, kata si Bocil. Bukan keceplosan, Ton. Salah ngomong. Aku maksudnya aku tadi nggak bilang kayak gitu. Kalau lu bilang, itu Bos itu diikutin gak, Bos? Oh, ikutin aja. Nanti mah kontrol yang kamu dipakai juga enggak apa-apa. Bukan. Siapa tahu bisa dinego kan. Tempatnya mana lagi nih? Gimana, Bos? Ayo ikutin. Sulit ini, Bos. Ini Ya tekuk aja dulu tuh bolanya, tekuk aja. oke, lu lanjutin ini nanti kalau sampai tempatnya kita open cam lagi. Ini di sini. Sini, Bos. Saya tanya dulu itu sama sih. Oh, suruh tunggu di sini katanya. Baiklah, baik. Kau panggil aja.
bos. Ini kelihatannya serem ini bos. Saya bayangin kami tua ya harusnya udah jompo ini. Kok malah kelihatannya lebih sangar dari Eyang Werku. Assalamualaikum Yang. Silakan masuk ke rangka teman saya. Jadi kalian ini, boleh saya duduk? Oh iya, boleh boleh. Oh, ini tempatnya Eyang kok. Eyang Werku udah bilang ke panjenengan bahwa kami ada urusan berkaitan dengan sendang. Ya sudah. Sudah. Kemarin juga sudah cerita sama saya. Oh, Tapi dia, ya, namamu siapa? Jonathan. kalau saya Kendana. Jonathan Kendal. Saya Suni. Suni. Iya. Kalau ini Mas Tony. Suni. Kemarin Werku ini sudah mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan bangsawan lagi yang datang kemari. Iya, saya datang ke sini tapi ini dulu saya pertegas dulu nih, Mbok, salah paham. Intinya saya maksudnya tidak mau dipotong itunya. Saya datang ke sini tujuannya mau rempuk. Saya mau tanya, sebenarnya cara yang kalian percaya itu sumbernya itu dari mana? Kalian tahu bagaimana cara meleburkan si gandrung itu dari siapa? Apakah memang aturannya seperti itu dulu tertulisnya? Atau dibilang dikasih tahu oleh siapa? Atau ngarang sendiri maksudnya atau bagaimana? Maksudnya kalaupun nanti ada yang mau berkorban nih, itu harus jelas dasarnya itu apa. Jadi kalian tidak ada yang mau membantu. Saya mau membantu dengan cara yang lain. Kalau apa yang kakek katakan ini masuk akal. Kau ingin apa tadi rempuk? Rempuk. Dengan bu? Ya berdiskusi ataupun apa namanya? Barangkali ada cara lain yang lebih jelas. Kalaupun tidak ada cara yang lain yang lebih jelas, yang itu kasih tahu dasarnya apa, begitu loh. Kok bisa caranya seaneh itu? Loh. Cara lain ada. Kami sudah mempersiapkan cara lain. Cara lainnya bagaimana? Begini. Begini. Ya, cara lain. Kau tunggu di sini. Sudah, aku jadi ramai ini. Banyak yang datang ini. Loh. Ini banyak yang datang nih. Ada energi lain, Bos. Kakek ngapain lo temu-temu itu manggilin? Saya membuktikan cara yang lain. Cara lainnya gimana maksudnya? Tunggu saja. Kok manggil banyak makhluk ini? Tunggu saja di sini. Loh. Rencana apa ini lo? Bos. Ini mencurigakan ini. Sialan ini. Maksudnya apa lo? Saya harus menyusul mereka. Kek, Mas Duun mau dibawa kemana, Kek? Itu Mas John dibawa kemana Mas Tony? Kejar. Astagfirullahaladzim. Mas. Mana kita nggak tahu lagi nih. Bos Guru mana? Bos pergi. Dibawa juga? Iya. Udah, Mas. Ke arah sana tadi kan? Iya. Mas John. Mas. Bos Guru. Mas. Ntar dulu, saya cek dulu ini energinya masih ada nggak? Tuh nggak ada lagi Mas Tony. Gimana nih, Mas? Coba kita cari keliling lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hebat banget, Mas. Hah? Rumputnya Yang tinggi-tinggi penting- lagi. Iya, yang penting Mas Yon dapat dulu nih. Tunggu. Tuh, Mas. Kayak kenal nih energinya nih. Ini energi yang Rata. rata bangun ya? Iya. Mas Tony ngerasain nggak? Coba. Ngerasain nggak? Iya, Mas. Ya kan? Iya. Sebelah sana nih dulu. Sebelah sana yuk. Bismillah. Oh, jangan malah kok jadi kayak gini sih? Sebelah sini kayaknya. Coba lagi. Di balik pohon ini nih. Gimana, Mas? Sekitar sini nih. Kita sini, Mas. Sebelah sini. Ini nih. Temu nih. Di sini, Mas. Ya di sini nih, sebelah sini. Assalamualaikum, Eyang Rata Bangun. Punten ini, kita sedang mencari Mas Yohan dan Bos Goro yang kemarin Eyang temui. Wah, kok malah bawa Mas Yohan? Dulu, kok sama Eyang ini? Mas Tuh. Untung kan? Untung ada saya. Matur suwun Yang. Matur suwun Yang. Itu kok bisa sih mereka menculik Yang? Saya kan kemarin sudah bilang. Mereka ini pakaiannya lusuh. Penampilannya mengenaskan. Tutur bahasanya lembut. Tapi hatinya menggebu-gebu dan tidak peduli satu sama lain. Bener Yang, kita juga nggak menyangka Yang. Saya pikir mereka itu baik Yang. Tapi kok malah nyulik gitu loh. Memaksa itu kan secara tidak langsung. Ya, andai saja saya terlambat. Mungkin. Temanmu ini, ya, si Jonathan ini bakal kena potong. Aduh, terima kasih banget ini Yang. Mereka ini sudah tidak peduli dengan apapun. Siapapun bangsawan masuk ke tempat ini. Pasti akan seperti itu kan. Dipaksa gitu Yang pasti. Benar. Begitu juga dengan Moro dulu. Moro juga memiliki nasib yang sama. Akan tetapi bedanya Moro bisa meyakinkan mereka dengan kata-kata. Tapi kenyataannya apa? Sekarang Moro kabur kan. Oh iya bener juga sih. Berarti sewaktu itu Moro dikelabui mereka juga, tapi Moro membalikan itu Yang. Benar. Membalikan keadaan dan mengelabui mereka dan Moro pergi. Tidak kembali. Ibaratnya kumpulan daripada Sunni ini ya. Yang Sunni dan anak buahnya ini. Itu seperti orang yang kelaparan. Ketika ada makanan. Itu tidak pandang bulu punya siapa. Benar atau tidak, yang penting dia cepat kenyang. Kenyang gitu, makan yang penting yang gitu. Mereka mungkin saja dalam makhluk-makhluk yang baik. Tapi mereka sudah sangat terpukul dan tidak sabar. Sehingga segala macam cara yang entah itu benar, entah itu salah, itu mereka anggap benar. Tetap dilakukan gitu ya. Sekarang, kalau memang cara itu adalah cara yang benar, mereka seharusnya tidak memaksa. Bener sih Yang. Sekarang kalian bayangkan kalau ternyata cara itu adalah cara yang salah. Maka sama saja dia menumbalkan makhluk lain untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Ya kan? Iya betul ya. Pokoknya dilihat dari sudut pandang manapun. Si kakek Sunni dan antek-anteknya ini harus kalian jauhi. Cuman kembali lagi,
kalian masih ada satu tujuan, yaitu mencegah manusia melakukan ritual di tempat ini. Iya betul yang. Nah, saya pribadi siap bantu itu. Terima kasih yang, terima kasih yang. Tapi tolong, camkan kata-kata saya, jangan pernah mau seperti itu kan. Ya yang. Baik, Jang. Ini Pikirkan cara lain untuk menghentikan itu, ya. Baik, Jang. saya anggap ini sebagai pelajaran yang. Benar. Saya mewanti-wanti kalian harus segera pergi dari tempat ini sebelum bencana itu dan rombongan itu datang lagi. Baik yang, baik yang. Salam. Salam. Untung ada yang rata, Mas. Apa, Bos? Masih ada, Bos. Aman gak, Bos? Masih aman, masih ada kuncupnya. Kayaknya udah dipotong, Bos. Mas Johan, aman gak? Maksud saya sudah tidak ada kuncupnya. Kan udah disunat. Ya, Mas Johan aman gak? Ini aman. enggak, ini saya mau nanya, Bos. Aman. Angin sepoi-sepoi? Pohon gadung. Ya benar berarti. Untung ada yang rata nih. Udah ini malam hari ini kita sudah membuktikan satu hal Mas Abdul. Boskoro belum disunat. Itu aja, Mas. Yang lain. Yang lain ya tentunya kita dapat pelajaran, kita harus lebih waspada. Ini saya masih bingung mana yang benar mana yang salah. Semoga aja besok kita tahu jawabannya. Mungkin besok kita minta tolong yang saya untuk turun langsung ke lapangan begitu. Lebih jelas. Kita pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjauh.